Sekarang kami akan melanjutkan dialog merencanakan keuangan Anda di tahun 2014 dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 021 583 2022. Dan kita akan kembali lanjutkan dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa, kita sudah tahu kebijakan dari The Fed Amerika bahwa tapering off atau pengurangan stimulus dilakukan mulai tahun depan, yang berarti harga dolar dan juga investasi banyak yang beralih ke Amerika. Berarti harga dolar juga diperkirakan sebagian kalangan masyarakat sampai triwulan pertama 2014 masih berkisar antara 12.000. Yang berarti impor harga kita semakin mahal. Nah, lalu bagaimana pola konsumsi kita? Mana bisa kita ganti substitusinya barang-barang keseharian? Ini juga ini sangat bagus buat pembelajaran kita juga. Artinya otomatis kita dengan terpaksa akan mengurangi konsumsi ke produk-produk yang impor. Dengan begitu akan mengangkat produk-produk di dalam negeri yang menjadi bahan-bahan pengganti. Jadi kalau dilihat dari ekonomi kita tentunya akan sangat bagus. Dan di dalam pengelolaan uang kita juga terpaksa harus adjust. Artinya tidak mengurangi apa yang biasanya kita konsumsi, tapi mengganti dengan produk-produk alternatif yang semuanya produk dalam Konkretnya negeri. Seperti apa Mbak? Karena kalau kita makan sekarang di meja makan kita, itu nggak akan terlepas dari namanya produk-produk bahan-bahan impor, daging, kedelai, nasi. Jadi konkretnya seperti apa yang bisa Mbak Lisa contohkan? Pertama pastinya anggaran harus kita adjust. Itu tidak bisa dihindari karena dengan adanya inflasi juga otomatis kita harus mengejas anggaran kita ya. Tapi di sisi lain ya, dengan menurunnya konsumsi itu sebenarnya juga bisa menahan inflasi loh. Karena kan inflasi, salah satu faktor inflasi naik juga kan karena kita terlalu konsumtif ya, barang-barang yang konsumtif kita belanjakan terlalu berlebihan, itu juga bisa memicu salah satu memicu inflasi. Jadi kita harus mengejas anggaran, dimanapun juga kita tidak bisa menghindari, kita akan makan yang tadi seperti Robert bilang bahwa ada juga produk-produk yang diimport mau nggak mau, kita tidak bisa menghindari hal itu. Tapi dengan adanya adjustment ini, otomatis nanti kita akan mendapatkan suatu anggaran baru di mana di dalamnya kita sudah memasukkan produk-produk alternatif tadi, mau nggak mau kita mesti ngejas. Berarti jika begitu mahal ya harga pangan, ya berarti harga akan semakin mahal. Berarti bisnis F&B contohnya di tahun 2014 selama dolar masih setinggi ini juga tidak begitu menguntungkan. Ini. Tentunya begini, dampaknya adalah pada saat masyarakat menyadari bahwa nanti di 2014 ini akan sedikit terjadi pergolakan ekonomi ya, maka otomatis buying power itu akan sedikit menurun ya. Otomatis juga ini sebenarnya yang tadi udah kita bahas ya, sebenarnya ini juga bisa menahan inflasi yang makin tinggi ya. Nah, untuk bisnis F&B yang akan kita hadapi nanti, apakah nanti akan menurun seperti itu? Tentunya saya yakinlah para pebisnis F&B ini juga sudah mengantisipasi hal ini. Ya contohnya salah satu tadi mungkin memberikan suatu alternatif produk-produk yang tidak seluruhnya dari luar, tapi mengkombinasi dengan produk-produk yang ada di lokal. Kalau untuk melemahnya buying power masyarakat atau konsumen itu hanya berlaku di makanan saja atau semuanya juga, Mbak? Mungkin fashion, lifestyle dan lain-lain. Saya rasa semuanya seperti itu. Saya rasa semuanya akan menurunkan sedikit anggaran belanjanya, karena saya yakin masyarakat juga mengerti akan situasi yang akan kita hadapi ya. Dan hal yang kedua adalah banyak hal juga yang harus dipersiapkan di 2014 ini ya. Memang sebaiknya menyimpan cash dibandingkan dengan terlalu banyak dalam bentuk investasi. Jadi jangan dilupakan itu, karena gimana pun juga uang cash itu tetap diperlukan pada saat keperluan mendadak ya. Dan di mana nanti di 2014 ini mungkin kalau kita mau meredeem investasi kita atau mencairkan investasi kita, mungkin kita tidak terlalu bisa mengharapkan suatu yield atau hasil yang tinggi. Oleh karena itu alternatifnya adalah lebih baik menyimpan suatu dana darurat yang cukup buat pada saat
dalam keadaan darurat buat kita gunakan saat itu. Oke, Mbak, berbicara mengenai bisnis properti, banyak orang khawatir sekarang kalau harga properti tidak dibeli hari ini, maka harga semakin tidak terkendali. Inflasi berkisar antara berapa? 7-12%, tapi properti bisa naik 30-50%, Mbak. Nah, dengan adanya pengetatan dan juga harga bahan baku yang semakin tinggi untuk membangun, dan juga adanya pengetatan dalam down payment, berapa tinggi sih imbal balik investasi properti tahun depan? Ya, nah bener. Kalau sekarang tuh malah udah naik mungkin ya, karena bahan-bahan buat membangun properti yang baru itu tentunya sudah di-adjust dengan harga-harga bahan-bahan yang diimport dengan adanya dolar yang semakin naik. Terus kemudian juga hal kedua, kalau pembelian properti itu kita beli dalam bentuk pinjaman ya, maka juga suku bunganya juga sudah naik ya. Tapi sekali lagi properti gimana pun juga untuk jangka panjang itu masih bagus ya. Hanya saja jangan lupa memang selalu dipikirkan kalau kita ingin berinvestasi di properti yang tidak liquid, kita harus mempunyai aset atau investasi dalam bentuk liquid yang sama besarnya juga. Berarti liquid itu dalam bentuk selain uang tunai, misalnya seperti tadi Mbak katakan emas, reksadana ya, terus kemudian obligasi retail itu bisa dijadikan alternatif. Jadi untuk sekarang bisnis properti, kalau untuk orang yang baru memulai ingin berbisnis properti itu sangat tidak baik karena mengingat harga barang-barang dan juga kebutuhan lain yang semakin meningkat gitu Mbak ya. Iya, betul. Dan juga banyak orang khawatir misalnya apakah investasi properti Indonesia akan terjadi bubble properti sama seperti di Amerika subprime mortgage. Mbak melihat kemungkinan ke sana gimana? Kemungkinan ini sebenarnya sudah terjadi di tahun 2013 ini. Memang kita tidak melihatnya dengan secara mendadak ya. Tapi kalau kita perhatikan coba deh, dari bulan awal tahun aja sampai di akhir tahun ini itu kenaikannya itu kalau saya melihatnya ya ada beberapa lokasi yang harganya sudah bubble karena memang mereka tidak bisa menghindari karena tiba-tiba dolarnya naik yang sampai bedanya sampai 3.000 ya satu rupiahnya, otomatis ini mereka para developer akan menaikkan harganya di mana harganya mungkin sudah tidak lagi wajar atau yang kita sebut bubble. Ya, bubble dalam artian kalau seandainya pada suatu saat maka daya beli akan jeblok menurun, utang tidak bisa terbayar. Nah, kalau harga properti naik setinggi ini, tapi toh banyak argumen mengatakan bubble masih jauh dari Indonesia karena jika dibandingkan dengan harga regional, misalnya Southeast Asia, harga Indonesia masih lebih terjangkau dibandingkan Malaysia atau Singapura. Dan juga potensi bubble-nya, jadi gimana kalau kita yakin tidak sih bisnis properti makin atau semakin baik di tahun 2014? Kalau tahun 2014 kita sekali lagi kita memang nggak bisa kita lihat dalam jangka pendek. Jadi kalaupun kita mau membeli sekarang kita harus melewati 2014 ya. Tapi saya yakin pada saat nanti kita sudah melewati 2014 semuanya akan menemukan suatu equilibrium lagi. Jadi kita akan stabil, tidak ada suatu harga-harga yang tidak wajar, dan sekarang kita adalah memang dalam tahap penyesuaian, semuanya penyesuaian karena begitu banyak faktor yang otomatis merubah semua anggaran, semua harga, semua benchmark, baik itu investasi, baik harga-harga, itu semuanya sekarang sedang mengalami suatu perubahan-perubahan di mana sedang beradaptasi ke suatu level yang baru. Jadi gimana pun juga nanti ini akan menjadi stabil, tapi di suatu level tertentu. Yang sekarang juga sedang mencari bentuk, karena memang bisnis properti Indonesia menjadi sebuah animo ya, karena tidak hanya ditunjang oleh supply and demand, tapi juga faktor lain misalnya seperti kemacetan. Jadi orang mau nggak mau harus beli sana dibanding harus membayar ongkos yang lebih jauh maupun juga membayar waktu dari kemacetan. Dan tadi kalau untuk investasi sendiri di tahun 2014 itu sebenarnya tidak ada investasi yang instan ya Mbak ya. Di tahun 2014 tidak ada yang tiba-tiba kita bisa dapat dana dengan kalau dana besar. Saya mau taruh sekarang itu uangnya. Tidak ada investasi, memang investasi bukan buat yang instan ya. Kita tetap harus konsisten dalam keadaan pasar bullish atau pasar bearish. Kita tetap konsisten untuk selalu berinvestasi untuk jangka panjang dan rutin. Kalau untuk reksadana seperti apa nih Mbak? Kira-kira reksadana apa yang bagus? Mungkin pasar uang atau saham atau campuran? Pendapatan tetap. Ya, tetap menghindari
berinvestasi jangka pendek. Oke. Artinya untuk jangka panjang reksadana saham itu saya masih yakin sangat berpotensi bagus ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya udah berapa kali sih kita mengalami suatu gejolak seperti ini ya. Bahkan lebih parah kita sudah mengalami hal tersebut. Dan sudah terbukti juga kita bisa rebound di dalam waktu yang lumayan singkat untuk sebuah negara yang berkembang. Oleh karena itu untuk kedepannya dalam 3 sampai 5 tahun dan lebih dari 5 tahun ya, ini reksadana saham itu masih menjanjikan suatu potensi return atau yield yang tinggi. Oke, baik, jika kita jabarkan dalam bulan dan juga timeline tahun depan, ada pileg di April dan juga pemilihan presiden setelahnya, ya kan? Berarti momentum kapan kita harus mempertimbangkan untuk mulai berinvestasi? Kapan momen yang paling tenang? Menjual atau membeli gitu, momen yang paling bagus untuk menjual atau membeli? Kalau menjual tentunya kita lihat nih, sudah berapa lama kita berinvestasi. Kalau sudah lebih dari 3 tahun dan kita akan menggunakan dana ini buat di tahun 2014, sebenarnya saat sekarang ini sudah bisa di-redeem. Dengan arti kata, karena sudah 3 tahun, pastinya sudah membentuk suatu hasil yang bagus. Jadi kalau mau ditarik sekarang itu nggak apa-apa ya. Kalau kita mau mulai berinvestasi itu juga sebenarnya waktunya sekarang. Karena memang saham sekarang ada indeks tuh di harga di 4.200-an ya, dan itu akan ada di level sekitar 3.000 sampai 3.900 sampai 4.500-an lah ya sampai tahun depan. Ini adalah saat yang bagus buat memulai suatu investasi yang jangka panjang dan harus rutin sehingga kita bisa mendapatkan harga-harga yang average-nya akan bagus. Dalam arti kata pada saat nanti bursa mungkin di 4.000 kita bisa masuk, naik lagi ke 4.200 kita bisa masuk. Yang penting konsisten dan kita tahu kapan dana ini akan kita gunakan. Jadi set benar-benar ya kapan dana ini akan digunakan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga pada saat terjadi pergolakan di tahun depan kita nggak perlu khawatir. Justru kita menyediakan dana yang cukup buat terus berinvestasi di harga yang terbaik. Oke, betul. Karena sekarang ekonomi lagi slowing down, ya berarti saatnya kita untuk mulai berinvestasi. Bahkan pada saat krisis, seharusnya malah kita mulai membeli barang-barang yang ada di pasar saham misalnya seperti itu. Mbak Lisa, kalau tahun 2013 ini kita masuk ke bisnis ya, traveling itu kan jadi suatu gaya hidup ya. Di tahun 2014 sendiri untuk memulai bisnis traveling itu bagus nggak sih Mbak? Travel agent atau mungkin yang lain? Ya, kalau travel agent ini kan ada macam-macam. Ada yang buat artinya mereka pasti menjual paket-paket dalam negeri dan luar negeri ya. Tapi kalau orientasinya travel ini adalah untuk ke luar negeri, ini saya rasa agak berat ya, harus diimbangi dengan paket-paket yang dalam negeri. Satu yaitu tadi dolarnya tinggi, gimana pun juga harga-harga tiket itu kan dalam US dollar rate-nya ya. Nah jadi otomatis daya beli masyarakat ini juga akan berkurang. Biasanya dana yang disiapkan misalnya 10 juta bisa mendapatkan paket yang kemana gitu. Nah sekarang 10 juta karena kalau ditukar dalam US dollar tidak senilai yang sebelumnya gitu. Oleh karena itu harus diimbangi dengan paket-paket yang di dalam negeri. Betul, jadi ada baiknya juga kalau kita mengalami ekonomi slowing down, karena travel agent juga akan mulai kreatif mencari paket-paket murah dan juga mulai menjangkau destinasi-destinasi di dalam negeri. Oke, baik, terima kasih Mbak Lisa telah bergabung bersama kami, dan semoga informasi tersebut dapat menjadikan acuan bagi Anda untuk mulai mengatur pola keuangan dan juga investasi tahun depan. Dan sekarang kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami. Watch It akan segera kembali.